Ada usul nggak ini Pak Ketua? Oh, Bentar dulu Pak, nanti saya tanggapi. Udah Pak Suding? Jadi gini Bang Suding teman-teman, tadi yang soal aparat yang melakukan rekayasa itu sudah ada di KUHP Bang, 278 itu. Sudah ada ancaman hukumannya sangat serius berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jadi bukan hanya lewat pra-peradilan ya, kalau terbukti bahkan dia bisa dipidana 6 tahun aparat yang melakukan rekayasa. Kemudian yang soal berkas, saya pikir ini akan menjadi diskusi panjang. Pak Junifer ya, kita akan terus bertemu ke depan baik fisik, apakah di ruang sidang, apakah di ruang pimpinan, secara terbuka juga, apakah melalui tulisan bisa, ya kan ya. Jadi ditabung dulu Pak, tanggapannya nggak apa-apa ya. Terkait tadi proses bolak-balik tadi P19 ke 21 itu konsep yang ditawarkan oleh kita adalah kita nanti ada batasannya bolak-balik berapa kali. Lalu ada gelar bersama. Gelar bersama ini terdiri dari penyidik, penuntut, atasan penyidik, atasan penuntut, dan ahli. Nah, ahli, apakah ini advokat juga boleh juga gitu loh. Jadi di gelar itulah nanti ketemu nih ukurannya jelas gitu loh, nggak bisa engkel-engkelan bahasa Jerman ya kan, nggak engkel-engkelan pemain kekuasaan gitu loh. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Ya, ini ada kesimpulan awal ya. Jadi rekomendasi rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Junifer Girsang dan kawan-kawan, Julius Ibrani dan kawan-kawan, Profesor Romli Atmasasmita, masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Pertama, Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan dari PBHI, Pradi, SHI ya, dan Prof. Romli Atmasasmita. Sepakati ya. Kemudian pasal 140 ya, masukan Pradi SAI diterima ya karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU ya. Pasal 140 ditambahkan satu ayat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya ini teman-teman seluruh fraksi tadi sudah sepakat ya. Ya, penjelasannya yang dimaksud dengan itikat baik adalah sikap yang berperilaku profesional yang ditunjukkan oleh advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum dengan kejujuran, integritas yang dinilai berdasarkan kode etik profesi advokat ya. Sepakat ya? Pasal 142 RUU KUHP setuju untuk agar ini dihapus, disetujui oleh seluruh fraksi ya, yang tadi RDPU ya teman-teman ya. Jadi kita nanti waktu pembahasan udah terikat sini ya teman-teman ya. Oke. Bunyi pasal 142 ayat 3 advokat dilarang. Nah, itu pokoknya kita jangan masa advokat sendiri yang ada aturan begini kan sangat-sangat tidak fair ya. Dihapus ya, sepakat ya? Ya, seluruh fraksi juga ya sepakat bahwa pasal penghinaan presiden ya terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Saya kasih alasan dulu kenapa ini masuk teman-teman. Tadi ada berita di salah satu media bahwa KUHP baru penghinaan presiden tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Nah itu misleading karena adanya kesalahan redaksi waktu dokumen ini dikirim ke pemerintah. Faktanya bahwa justru pasal tersebut, pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya, karena itu adalah pasal terkait ujaran. Orang bicara A bisa ditafsirkan B, C, dan E. Karena itu cara menyelesaikannya adalah dengan mekanisme dialog restoratif justice. Jadi pasal yang begitu mengerikan di KUHP seolah-olah dengan adanya KUHP ini bisa kita implementasikan dengan penuh kebijaksanaan. Ya, nggak gampang orang masuk penjara gara-gara pasal penghinaan presiden. Tujuannya begitu. Bisa disepakati ya teman-teman? Yuk. Ya, dengan selesainya pembacaan kesimpulan dan rekomendasi tadi, selesailah sudah agenda ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkas mau diajukan Pak ya? Ya, saya tutup dulu Bang. Diterima dulu baru saya tutup. Iya, boleh. Kelihatan memperjuangkan advokat nih Bang Sandi. Ini langsung dapat 2 pasal ini. Ini pasal mengenakan. Iya. Recording stopped.